Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan menyimak video menarik mengenai pencalonan Anies Baswedan. Tampaknya koalisi perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan Demokrat masih belum bisa menentukan calon wakil presiden yang mendampingi Anies. Yuk kita simak ya. Paling aman, tidak bermasalah itu ya memang AHY. Ya, tapi nggak ada jaminan menang kan. Nah, Artinya ingin aman selesai, tapi juga ada jaminan menang. Kalau dengan AHY kan hitung-hitung aja susah juga. Untuk menang ya artinya. Kabarnya SP nggak terlalu heavy sama AHY ini. Makanya nggak. ya sebenarnya kalau SP itu tidak happy sama SBY ya. Oh, oke. Lalu dampaknya ya ke AHY. Ada cerita lama lah. Merasa memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada SBY. Nah, tapi setelah menjadi presiden nampaknya nih hubungan menjadi tidak harmonis. Tidak harmonis ya. Bahkan ada upaya-upaya juga menjeratnya SP dari segi hukum. Kan? Yang pernah diceritakan oleh Pandana Babandu itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini saling tidak percaya terjadi. Ya. SBY juga bisa ada rasa tidak percaya kepada JK, gitu kan? Nah, kalau dia percaya, dia mantap sama JK, dia nggak mungkin JK pada periode kedua SBY nggak diajak. Berarti kan ada yang tidak nyaman antara SBY dengan JK. Itu kita lihat ya. Akhirnya terpaksa minta Budiono sebagai wapres. Ya, Mas Minit juga itu. Ya begitu juga sama SP. Gitu ya, antara SBY dengan SP. Jadi ini sulit gitu. Artinya kemungkinan kecil nih AHY bisa jadi cawapresnya Anies. Kalau tidak ada alternatif lain kejepit, nah terpaksa AHY lah. Sebentar ya guys, kalau masalahnya adalah hubungan Surya Paloh dan SBY yang kurang bagus, memang berat guys. Agus Yudhoyono bisa gagal maju mendampingi Anies, dan koalisi perubahan ini pun bisa kandas. Yuk kita lanjut lagi ya. Saya itu masih sangat yakin Anies ini sulit untuk maju sebagai capres. Ya, bener. Karena buat Demokrat Anies nggak jadi capres nggak masalah, dia bisa ke Gerindra, PKS bisa ke Gerindra, Nasdem mungkin gabung juga ke Gerindra, tidak ke PDIP, ya. Tapi calonnya ya siapa? Prabowo, calon presidennya, ya capresnya tinggal dibicarakan. Kalau tiga partai ini kan ikut belakangan. Ya, kalau kamu mau gabung sama kita nggak usah minta cawapres. Nah, cawapresnya siapa? Apakah pokoknya bukan dari koalisi perubahan ini, ya kemudian mungkin juga bukan dari PKB, tapi mungkin dicari yang orang luar yang memang bisa meningkatkan elektabilitas capresnya. Pasangan ini bisa naik. Ya kalau kita bicara semangat Surya Paloh untuk pencapresan Anies ini udah kendor lah. Udah kendor? Kendor lah. Jadi saya kira begini, ini kan tapi banyak masalah-masalah, banyak problem-problem di luar persoalan pencapresan ini, dampak dari jaraknya hubungan antara Surya Paloh dengan Jokowi. Nah, itu dampaknya besar. Ya. Apa itu bang? Oh itu betul ya? Pasti. Itu betul ya bang? Karena banyak cerita kita dengar sih, sampai bahkan ya jalur logistiknya dipotong lah. Tapi ya kan Jokowi sendiri katanya, ya silakan lanjut. Nah, itu justru orang Solo bos bilang silakan, tapi ya kan itu yang saya bilang keluar dari ruangan gemeteran itu. jadi ada cerita begini, mungkin Bang Zulhon juga tahu. Jadi ketika rame-rame itu, seperti Bang Zulhon sampaikan juga bahwa Pak Jokowi ini kan bukan kurang suka lagi, tidak suka lah sama Anies, kira-kira begitu kan. Nah Bang Surya cobalah diatur sama LBP, datanglah. Mungkin harapannya akan ada koreksi dan siap Bapak saya akan ikut arahannya. Tapi ternyata enggak, Pak Jokowi bilang lanjut aja Bang Surya, silakan dengan rencana, silakan dilanjut aja. Wah, bingung kan begitu keluar dari ruangan gemeteran jalan. Persoalannya kan Pak Jokowi memang dari awal nggak mau Anies itu cawapres saja. Pak Jokowi itu udah nggak mau. Apalagi menjadi capres kan gitu. Ya awalnya Bang Surya itu kan membawa pasangan, yaitu Ganjar presiden, Anies cawapres. Nah, kalau sebagai Ganjar sebagai capres tapi Anies walaupun sebagai cawapres Pak Jokowi nggak mau. Dari penjelasan tadi memang berat bagi Surya Paloh. Hal ini bisa membuat Anies sulit bergerak.
Apalagi Partai Nasdem sebetulnya adalah anggota koalisi pemerintahan Jokowi. Menteri-menteri dari Nasdem pun masih berada di kabinet. Terima kasih sudah menonton video kami, sampai jumpa lagi.